Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita punya sesuatu yang menarik banget. Kita dapat setumpuk catatan dan materi tentang sebuah fenomena bernama teman satu meja. Mungkin kamu pernah lihat namanya seliweran di TikTok atau media sosial lain. Sekilas kayaknya ya kayak akun kritik sosial biasa aja. Tapi begitu kita buka materinya, wah isinya berat. Ada nama-nama kayak Paulo Freire, Michel Foucault, terus ada manifesto perjuangan identitas perlawanan, jauh banget dari kesan akun medsos biasa. Benar, dan ini yang bikin materinya jadi sangat menarik untuk kita bedah. Ada semacam ketegangan yang unik di sini kan? Di satu sisi, mediumnya tuh sangat kekinian, sangat populis TikTok, YouTube, tapi di sisi lain, gagasan yang diusung punya akar yang, wah, dalam banget di teori-teori kritis dan sosiologi. Rasanya kayak mencoba menyajikan hidangan filosofis yang rumit, tapi dalam kemasan video 60 detik. Tepat sekali. Jadi misi kita hari ini adalah memecahkan teka-teki ini bareng-bareng ya, berdasarkan catatan yang kamu berikan. Apakah teman satu meja ini sebuah gerakan intelektual serius yang kebetulan pakai TikTok sebagai senjatanya, atau ini sekedar konten kreator yang kemasannya dibikin lebih pintar? Coba kita mulai dari yang paling dasar deh. Namanya, teman satu meja. Kedengarannya kan santai banget ya. Haha, betul. Kesannya sangat personal, akrab gitu. Tapi disinilah lapisan pertamanya mulai kebuka. Menurut catatan yang kita punya, nama yang sederhana itu justru dipilih karena meja di sekolah adalah titik awal dari banyak kegelisahan. Coba deh kita ingat-ingat lagi pengalaman sekolah kita. Sering nggak sih kita ngerasa sekolah itu cuma tempat kita disuruh duduk manis, diam, dengerin guru, catat, hafal? Lalu muntahkan lagi pas ujian. Wah, itu kayaknya deskripsi 90% masa sekolah saya deh. Jadi kita ini kayak celengan kosong. Dan tugas guru cuma masukin koin-koin informasi ke kepala kita tanpa peduli kita paham apa enggak. Gitu kira-kira. Persis, analogi celengan itu tepat sekali. Seorang filsuf pendidikan dari Brazil, namanya Paulo Freire, dia nyebut praktik ini banking system of education. Sistem pendidikan gaya bank. Betul, murid dianggap objek, bukan subjek yang aktif berpikir. Nah, kegelisahan teman semeja tuh berangkat dari sana. Mereka melihat meja sekolah bukan lagi tempat belajar yang membebaskan, tapi simbol dari sistem yang membungkam. Oke, jadi ini bukan cuma soal sekolah yang ngebosenin ya, tapi ada kritik yang jauh lebih mendasar. Di catatan ini juga ada nama lain nih, Michel Foucault. Apa hubungannya dia sama teman sebangku? Kayaknya makin jauh nih. Nah, kalau Freire melihat sekolah sebagai bank, Foucault melihatnya dengan lebih gelap. Baginya, institusi kayak sekolah, penjara, atau rumah sakit itu fungsinya mirip. Mirip gimana? Mendisiplinkan tubuh dan pikiran supaya patuh pada otoritas. Jam masuk yang kaku, seragam yang sama, cara duduk diatur, hukuman kalau melanggar. Semua itu, kata Foucault, bukan cuma soal aturan, tapi cara ngebentuk manusia-manusia yang penurut pada kekuasaan. Jadi meja itu adalah poster depan dari proses pendisiplinan itu. Wow, jadi dari nama teman satu meja yang kedengarannya santai itu, kita bisa nyampe ke Foucault yang bilang sekolah itu mirip penjara. Saya nggak nyangka analisisnya bisa sejauh itu. Dan ini baru 2 nama. Di catatan ini ada satu lagi, Pierre Bourdieu. Apalagi nih perannya di sini? Kalau Bourdieu, kritiknya lebih ke soal kelas sosial. Dia berpendapat bahwa sekolah, yang katanya tempat buat mobilitas sosial, seringkali justru sebaliknya. Maksud gak? Sekolah malah jadi alat buat melanggengkan atau mereproduksi ketimpangan yang udah ada. Anak dari keluarga kaya punya akses ke sekolah bagus, buku, les, jaringan, yang bikin mereka lebih mungkin berhasil. Sementara anak dari keluarga miskin seringkali kejebak di lingkaran yang sama. Sekolah, dalam pandangan Bourdieu, tanpa sadar, mengesahkan ketimpangan itu. Oke, saya mulai paham. Jadi kalau kita rangkum nih ya, di balik nama teman satu meja, ada 3 kritik besar terhadap sistem pendidikan kita. Dari Freire, kita belajar kalau kita sering dijadiin objek. Dari Foucault, kita sadar kita dilatih buat patuh. Dan dari Bourdieu, kita lihat gimana sekolah bisa melanggengkan ketidakadilan. Jadi, ini bukan soal duduk bersama, tapi ajakan untuk sadar bersama dari balik meja itu. Tepat sekali. Kesadaran itulah fondasi dari semua gagasan yang bakal kita bahas selanjutnya.
Ini bukan sekedar keluhan, tapi sebuah analisis. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling logis berikutnya. Kalau gagasannya seberat ini, siapa otaknya? Siapa orang-orang di baliknya? Penasaran kan pasti? Nah, disinilah keunikan keduanya muncul. Menurut sumber kita, teman satu meja sengaja nggak dirancang sebagai identitas individu. Justru pertanyaan siapa orangnya itu dianggap kurang relevan. Ia diniatkan sebagai identitas kolektif. Sebuah label yang bisa dipakai sama siapa aja yang ngerasain kegelisahan yang sama. Bisa jadi itu guru yang frustrasi sama kurikulum, siswa yang pertanyaannya dianggap kurang ajar, atau mahasiswa yang lihat biaya pendidikan makin nggak masuk akal. Oh, jadi kayak topeng Guy Fawkes di gerakan V for Vendetta ya? Siapapun bisa pakai, simbolnya lebih penting dari orang di baliknya. Analogi yang bagus banget, dan ini ada landasan teorinya juga. Seorang sosiolog, Manuel Castells, punya konsep yang disebut resistance identity. Identitas perlawanan. Ini adalah identitas yang lahir bukan karena kita punya kesamaan suku, agama, atau hobi, tapi karena kita sama-sama melawan sebuah struktur dominan yang kita anggap menindas. Kita bersatu bukan karena kita sama, tapi karena musuh kita sama. Aha. Jadi teman semeja itu semacam bendera solidaritas ya, buat mereka yang merasa jadi korban atau resah sama sistem pendidikan dan sosial yang ada. Pantesan ada kutipan yang saya tandai di sini, kedengarannya kuat banget. Kita duduk berdampingan, tapi kita berpikir melampaui meja ini. Wah, dalam sekali maknanya. Dan itu nunjukin ambisinya. Perjuangannya bukan cuma buat nilai bagus di rapor, tapi buat ngubah cara kita memandang dunia dari balik meja itu. Oke, kalau ini sebuah gerakan dengan bendera bersama, pasti ada semacam manifesto atau misi perjuangannya kan? Nah, catatan kita meringkasnya dalam 3 kata kunci yang padat. Kritis, reflektif, dan emansipatoris. Kritis ya jelas lah ya mempertanyakan segalanya. Tapi yang bikin saya penasaran itu 2 kata lainnya. Kenapa reflektif itu penting? Bukannya kritik itu harusnya keluar? Ini poin yang krusial banyak. Banyak gerakan kritik itu kejebak jadi arogan, merasa paling benar dan cuma nyalain pihak luar. Dengan nambahin pilar reflektif, sumber ini ngejelasin bahwa mereka mau ada kesadaran buat ngarahin kritik itu ke dalam diri sendiri juga. Bertanya, jangan-jangan saya juga bagian dari masalah. Jangan-jangan saya juga ikut melanggengkan sistem ini tanpa sadar. Tanpa refleksi, sebuah kritik bisa berubah jadi kebencian buta. Masuk akal. Jadi sebelum bersih-bersih halaman orang, sapu dulu halaman sendiri ya. Lalu yang ketiga, emansipatoris. Ini dari kata emansipasi kan, artinya pembebasan. Pembebasan dari apa nih? Pembebasan kesadaran. Ini nyambung lagi ke konsep konsentisasi dari Paulo Freire yang tadi kita sebut. Oh, yang tadi itu ya? Betul. Ini bukan sekedar sadar dalam arti tahu sebuah informasi. Konsentisasi itu momen klik di kepala saat seseorang yang tadinya ngerasa masalahnya, misalnya kemiskinan atau ketidakadilan, adalah takdir atau kesalahan pribadi, tiba-tiba sadar kalau itu adalah hasil dari sebuah sistem yang timpang. Kesadaran itulah yang, menurut Freire, langkah pertama menuju pembebasan sejati. Jadi tujuannya bukan cuma bikin orang tahu, tapi bikin orang sadar akan posisinya dalam struktur yang lebih besar. Berat sekali misinya. Dan dari 3 kata ini, di catatan kita dijabarin lagi jadi 4 pilar manifesto yang lebih konkret. Bisa kita bedah satu persatu. Tentu, pilar pertama adalah menumbuhkan kesadaran literasi. Tapi ini definisinya diperluas, bukan cuma soal bisa baca teks. Tapi kemampuan buat membaca realitas, membaca siapa yang diuntungkan dari sebuah kebijakan, membaca kepentingan tersembunyi di balik berita, membaca manipulasi dalam iklan. Literasi di sini diposisikan sebagai benteng pertahanan pertama melawan pembodohan. Oke, jadi setelah kita punya benteng itu, apa pilar keduanya? Pilar kedua, membangun kesadaran kritis. Ini langkah selanjutnya. Kalau literasi itu kemampuan membaca, kesadaran kritis itu kemampuan menganalisis. Tujuannya, seperti dijelaskan di sumber, mengubah keluhan personal jadi analisis struktural. Jadi bukan lagi sekedar curhat, saya nggak bisa bayar SPP, tapi mulai bertanya, kenapa sistem membuat pendidikan jadi komoditas mahal yang nggak bisa diakses semua orang? Aha. Jadi ini soal mengubah perspektif. Dari ngelihat masalah sebagai nasib buruk pribadi, jadi melihatnya sebagai gejala dari sebuah sistem yang sakit. Itu lompatan berpikir yang besar banget. Lalu, pilar ketiga,
Pilar ketiga, membangun gerakan rakyat berbasis akar rumput. Ini penekanan pada metode perjuangannya. Perubahan yang mereka cita-citakan bukan yang datang dari instruksi elit di atas, tapi yang tumbuh dari bawah. Dari diskusi-diskusi kecil di warung kopi, di ruang kelas, di komunitas online. Solidaritas yang dibangun secara horizontal, bukan komando vertikal. Menarik, jadi mereka nggak nunggu pahlawan datang, tapi nyoba jadi pahlawan kecil di lingkungan masing-masing. Terakhir, pilar keempat. Pilar keempat, dan mungkin yang paling relevan di era sekarang, adalah mengedepankan logika. Di tengah banjir informasi, hoaks, dan politik yang ngandalin emosi, manifesto ini justru negasin pentingnya argumen yang berbasis data, analisis yang dingin, dan logika yang runtut. Logika dalam pandangan mereka bukan cuma alat berpikir, tapi juga semacam kompas moral biar nggak gampang terseret arus sensasionalisme. Saya suka banget bagian itu, logika sebagai kompas moral. Di zaman dimana semua orang teriak-teriakan di media sosial, mereka malah milih buat berbisik dengan argumen. Tapi ini justru yang bikin saya bingung. Gagasannya seideal dan seberat ini, tapi kok lapak jualannya di TikTok? Platform yang identik sama konten ringan dan cepat. Apa ini bukan sebuah kontradiksi? Pertanyaan itu juga diajukan di materi yang kita punya. Dan jawabannya cukup strategis. Mereka sadar bahwa medan pertempuran gagasan hari ini bukan lagi di seminar-seminar kampus atau di halaman koran. Medan perangnya ya ada di algoritma media sosial yang ngebentuk perhatian jutaan orang tiap hari. Jadi mereka nyemplung ke sana. Betul. Alih-alih menghindarin platform ini, mereka justru mencoba meretasnya. Mereka percaya lebih baik nyampein 1% gagasan kritis ke sejuta orang di TikTok daripada 100% gagasan ke 10 orang di ruang diskusi. Jadi ini soal pragmatisme ya, bertempur di mana audiensnya berada. Dan datanya juga ada di sini. Akun TikToknya @rpsimulacra tercatat punya sekitar 700-an pengikut dengan 15 ribuan suka, ditambah kanal YouTube dan channel WhatsApp. Angkanya emang belum masif, tapi ini nunjukin ada audiensnya. Pertanyaannya, apa yang bikin konten mereka beda dari ribuan akun kritik lain yang isinya cuma marah-marah? Nah, perbedaannya ada di pilar keempat tadi, logika dan argumentasi. Kalau kita lihat contoh-contoh yang dijelasin di sumber, teman satu meja berusaha buat nggak jadi reaktif. Mereka nggak sekedar mengutuk sebuah fenomena, tapi mencoba membongkarnya dengan pisau analisis sosiologis. Tujuannya bukan ngajak audiens buat ikut marah, tapi ngajak audiens buat ikut berpikir. Itu yang bedain. Awalnya, teman satu meja juga merupakan nama pena dari seseorang bernama Prayogi Pangestu yang gelarnya Esos Grar. Kenapa dia perlu pakai nama pena ya? Bukannya lebih gampang bangun citra kalau pakai nama asli? Tujuannya, seperti yang dijelaskan, buat misahin gagasan dari ego personal. Dengan pakai nama pena, harapannya orang-orang bakal fokus sama ide yang disampaikan, bukan sama siapa yang nyampein. Ini strategi buat mencegah kultus individu di mana gerakan jadi terlalu bergantung sama satu sosok karismatik. Idenya harus lebih besar dari individunya. Cerdas. Dan pada level personal ini, dia juga punya 3 pilar sikap. Kritis, humanis, dan berdikari. Kritis dan humanis cukup jelas, tapi berdikari ini apa maksudnya? Berdiri di atas kaki sendiri. Tapi dari semua pilar personal ini, ada satu frase kunci yang terus diulang dan menurut saya jadi jantung dari semuanya. Apa itu? Menolak menunduk. Iya, frasa itu kuat sekali. Tapi apa maknanya? Apakah ini berarti jadi pembangkang, nggak mau hormat sama orang yang lebih tua atau punya jabatan? Catatan kita sangat hati-hati dalam ngejelasin ini. Menolak menunduk itu bukan berarti nolak sopan santun atau etika. Ini adalah sikap menolak untuk tunduk pada ketidakadilan. Menolak tekanan buat diem pas lihat ada penyalahgunaan kuasa. Menolak buat menormalisasi hal yang salah, cuma karena semua orang melakukannya. Ada satu kutipan di sini yang rangkumnya dengan sempurna. Menunduk pada kebenaran adalah kebijaksanaan. Menunduk pada ketidakadilan adalah kepengecutan. Wow, itu garis pemisah yang sangat jelas. Jadi ini soal integritas moral. Oke, kita udah bongkar namanya, identitasnya, manifesto, metode, sampai sosok di baliknya. Mari kita coba tarik benang merahnya. Berdasarkan semua ini, teman satu meja ini sebenarnya apa sih? Kalau kita sintesakan ya, ini adalah sebuah proyek pedagogi kritis. Dari sudut pandang sosiologis, ini upaya ngebangun kesadaran struktural. Dari sisi politis, ini bentuk kontrol rakyat terhadap kuasa. Secara psikologis, ini ajakan buat membebaskan diri dari budaya takut dan pasrah.
Dan secara humanis, ini adalah pembelaan terhadap martabat manusia yang sering kali direduksi jadi angka atau statistik dalam sistem yang besar. Sebuah proyek yang ambisius banget. Tapi apa semuanya seindah itu? Apa nggak ada kritik atau resiko yang mungkin terjadi? Nah, ini yang bikin materi yang kita terima ini terasa jujur. Mereka nggak cuma jualan ide, tapi juga sangat sadar sama resikonya. Ada semacam kritik internal yang mereka ajukan buat diri mereka sendiri. Misalnya, ada bahaya romantisasi perlawanan, di mana berjuang kelihatan keren di media sosial tapi kehilangan substansi di dunia nyata. Kayak aktivisme tagar yang berhenti setelah diposting ya. Apalagi risikonya? Risiko kedua adalah menjadi terlalu intelektual atau ngejelimet. Bahayanya, bahasa yang mereka gunakan jadi terlalu tinggi sehingga sulit dipahami sama masyarakat akar rumput yang justru pengen mereka sasar. Niatnya merangkul. Tapi malah ngebangun tembok akademis. Dan risiko ketiga, terjebak dalam diskusi tanpa aksi nyata. Asyik berdebat teori di dunia maya, tapi lupa ada masalah konkret di dunia nyata yang butuh solusi praktis. Adanya kesadaran akan risiko-risiko ini justru bikin gerakan mereka terasa lebih membumi dan kredibel ya. Mereka nggak merasa udah punya semua jawaban. Pertanyaan reflektif yang mereka ajukan di sini juga tajam. Apakah bahasanya dipahami rakyat? Apakah logikanya menyentuh realitas konkret? Betul. Sebuah gerakan yang mau ngebangun kesadaran harus terus-menerus terbuka pada kritik, terutama kritik terhadap dirinya sendiri. Tanpa itu, ia beresiko jadi dogmatis dan elitis, persis kayak sistem yang lagi coba ia lawan. Jadi, kalau kita sampai pada kesimpulan akhir ya, esensi dari teman satu meja ini, berdasarkan semua yang kita bedah, bukanlah tentang nyari viralitas, tapi tentang menumbuhkan kesadaran. Bukan tentang nyebar kebencian, tapi tentang memperjuangkan keadilan dengan cara yang argumentatif. Ini pada dasarnya adalah sebuah undangan untuk nggak lagi diam, untuk berhenti menormalisasi ketimpangan yang kita lihat tiap hari. Saya mau nutup dengan kutipan dari sumber ini yang benar-benar nempel di kepala saya. Karena kadang, revolusi besar tidak dimulai dari podium, tetapi dari meja kecil di sudut kelas tempat dua orang memutuskan untuk berpikir lebih jauh daripada yang diizinkan sistem. Rangkuman yang sangat pas. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu gagasan provokatif dari semua ini, untuk kamu renungkan sendiri. Gerakan seperti ini, pada akhirnya bukan pengen orang-orang ngikutin secara buta. Justru sebaliknya, ia pengen setiap orang berpikir buat dirinya sendiri. Jadi, pertanyaan paling penting yang tersisa dari semua ini mungkin bukanlah siapa itu teman satu meja. Pertanyaannya adalah, jangan-jangan teman satu meja yang paling relevan itu bukan mereka yang ada di luar sana. Jangan-jangan itu adalah kamu. Suara kritis di dalam kepalamu yang selama ini mungkin kamu abaikan.